Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Al-A'raf ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa, dan tatkala telah kembali Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifah, dalam keadaan marah dan sedih hati. Qala, ia berkata, bi'sama, alangkah buruknya, khalaftumuni, yang engkau lakukan sepeninggalku, min ba'di, dari sesudah aku. A'ajiltum, apakah kamu hendak mendahului amra rabbikum, perintah Tuhanmu. Wa alqal alwah, dan ia melemparkan alwah itu. Wa akhadha bi ra'si akhihi, dan ia memegang kepala saudaranya. Ia jurruhu ilaihi, ia menariknya kepadanya. Qala, ia berkata, ibna umma, wahai anak ibu, innal qauma, sesungguhnya kaum, istad'afuni, mereka memandangku lemah, wakadu, dan hampir mereka itu yaqtulunani, membunuh aku. Fala tushmit biya al-a'da, maka janganlah engkau menjadikan gembira denganku musuh-musuh, maka janganlah menjadikan gembira denganku musuh-musuh. Wala taj'alni, dan janganlah engkau jadikan aku ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Qala, Musa berkata, Rabbighfirli, ya Tuhan, ampunilah aku, wali akhi, dan bagi saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami, fi rahmatika, pada rahmat engkau, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang lagi dari yang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa, dan tatkala telah kembali Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifah, dalam keadaan marah lagi sedih hati. Qala, ia berkata, bi'sama, alangkah buruknya, khalaftumuni,
yang kamu kerjakan kepadaku min ba'di dari sesudahku. A'ajiltum, adakah kamu mendahului amra rabbikum, perintah Tuhan kamu. Wa alqal alwah, dan ia melemparkan alwah. Wa akhadha bi ra'si akhihi, dan ia memegang kepala saudaranya. Yahurruhu ilaihi, ia menariknya kepadanya. Qala, berkata Harun, ibna umma, anak ibu, innal qauma, sesungguhnya kaum ini, istad'afuni, mereka memandangku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir mereka membunuhku. Wala tusmit bi, maka janganlah engkau gembirakan denganku. Al-a'da, musuh-musuh. Wala taj'alni, dan janganlah engkau jadikan aku ma'al qaumin zalimin, bersama kaum yang zalim. Qala, berkata Musa, Rabbil firli, ya Tuhan ampunilah aku, wali akhi, dan bagi saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami, fi rahmatika, pada rahmat engkau, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha penyayang dari semua yang penyayang. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, ini menarik sekali pelajaran di dalam. Begini, pertama kita dudukkan perkara dulu, bahwa kalau seandainya ada perilaku-perilaku yang kurang wajar berlaku pada diri seorang nabi dan rasul, itu bukan berarti nabi dan rasul itu bodoh. Kita berangkat dari situ. Tetapi itu tidak lain karena Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita lewat peristiwa itu. Dan hal itu sebenarnya sampai hari ini masih berlaku. Umpamanya seorang ibu, ini contoh ini untuk memahamkan kita. Coba mulai bicara dengan anak-anak yang belajar bicara. Ketika ibu itu ngasih makan anak, setelah disendokkan nasi, supaya anak itu membuka mulutnya, mamam, mamam, kan begitu kan. Padahal makan itu bukan mamam, tapi makan, kan gitu. Jadi ibu ini mengatakan mamam bukan berarti ibu itu tidak tahu bahwa bukan mamam tapi makan, bukan begitu. Jadi umpamanya seorang ibu juga ketika melatih anaknya berjalan, maka ibu itu juga coba berjalan kayak orang baru mulai berjalan. Paham ibu-ibu yang saya maksud? Jadi artinya kita berperilaku aneh atau bodoh bukan berarti kita bodoh, tapi sedang mengajar seseorang karena kemampuan orang itu baru segitu. Kan seperti demikian. Makanya kalau ada nanti kelakuan-kelakuan Nabi Musa yang kurang tepat, itu bukan berarti Musa itu bodoh, tapi Allah sedang mengkondisikan itu karena Allah menginginkan sesuatu untuk kita pelajari. Itu kita tempat berangkat yang pertama.
Tempat berangkat yang kedua ini sesuai dengan falsafah dan pepatah dalam kehidupan kita, di mana disebutkan nan jadi sampai batanyo, nan lumpuh paunyi rumah, nan buto pambui lasuang, nan bodoh suruh-suruh. Nah, kan itu. Nan bodoh suruh-suruh, nan pakak pala pribadi, nan buto pambui lasuang. Itu falsafah itu menggambarkan bahwa serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. Sebab kalau mambui lasuang wak sarahkan kepada orang buto, insya Allah tidak akan tercabut. Tercabut mana tidak masalahnya. Sebab matonyo tidak juga kemanca, tidak juga kemanca lihat. Ah gitu. Nan pakak pelapeh badia. Kalau orang yang telinganya nyering mendengar disuruh melapeh badia, pacahlah selabut gedangnya, pakaknya sebab itu. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul pakak, disuruh mana melapeh badia, tidak masalah. Bahkan mau pecah padang panjang ini karena kuatnya bunyi berdil, hanya tanya kau satu, ini terang ada apa dia juga. Nah, karena dia adalah peka. Nah, jadi falsafah itu kecil tapi maknanya dalam. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Kalau seandainya wak ingin membuka gigi, jangan ke bengkel oto pai, tapi pai ke tukang gigi. Kalau wak sakit gigi pai ke bengkel oto, tentu jok tang buka gigi waktu. Mungkin tak gigi terbuka, jok muncung tangga. Nah, itu jadi, nah, itu maknanya. Nah sekarang kita lihat ayat ini. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, tatkala telah kembali Musa kepada kaumnya. Itu masih ingat kita. Setelah kembali dari apa? Dari selama 40 hari. 30 ditambah 10. Akan cukup lama juga ditinggalkan itu. 40 hari. Setelah disaksikan dan dilihat kelakuan dan perilaku umatnya oleh Musa, ini sudah banyak yang aneh. Ghadban asifa, dia sangat marah dan sedih hati melihat apa yang berlaku dan berlangsung di tengah-tengah umatnya setelah ditinggalkan 40 hari. Nah mungkin masih ingat karena barusan kita tafsirkan, umatnya itu kembali menyembah sapi atau anak sapi atau patung sapi. Dalam penafsiran ini Ibnu Abbas mengatakan ada peran dari Samiri gitu. Samiri ini kan pengrajin patung. Jadi Samiri ini kalau dia tidak dipesan oleh orang buat patung, dia tidak bekerja. Bahasa awaknya tidak masuk piti. Dan Samiri mengamati peristiwa yang terjadi bahwa Musa itu menghilang selama 30 hari, kemudian ditambah 10 hari. Maka setelah 30 hari itu Samiri maju ke depan. Tampil di muka umat. Dia bilang, kan Musa itu cuma 30 hari. Sekarang sudah masuk hari yang ke-31, dia tidak pulang. Saya yakin dia sudah mati. Jadi kalau dia sudah mati, siapa yang akan mengarahkan kita lagi? Balik aja kita kepada cara lama kita. Biar saya buatkan patung. Abayulah kalian seketik sulang. Ujungnya apa? Nak masuk jo piti renyo. Itu soalan. Makanya dalam rangka 10 hari tersisa itulah dikumpulkan seluruh perhiasan perempuan dan juga laki-laki, kemudian dipanaskan, dimasukkan ke dalam satu cetakan, maka terciptalah atau terwujudlah anak sapi dengan patung yang sempurna. Jadi itu penyebabnya. Karena dalam 10 hari terakhir, ya mereka juga namanya umat bodoh-bodoh, mudah saja ditipu. Itu malah 30 hari tidak pulangnya. Di Bukit Tursina tuh Andi makannya, Andi minumnya, lah matinya tuh mah.
Nah, mari kita balik saja kepada cara penyembahan kita lama. Anak sapi. Nah, itu ada. Jadi melihat kelakuan yang seperti ini, Musa ghadban. Ghadban itu marah sangat. Kalau marah biasa ghadabun, al-ghadabu. Kalau menjadi ghadban itu marah bukan main. Asifah sedih. Jadi marah bercampur sedih. Kenapa marah bercampur sedih? Ya, coba bayangkan. Kira-kira kembali kita membaca betapa Musa itu mengerahkan seluruh tenaga, mengerahkan seluruh pikiran buat menyelamatkan mereka dari tekanan, dari azab, dari ancaman hidup yang digerogoti oleh rasa takut di bawah kekuasaan Firaun. Itu bukan sambil lalu saja dia Musa, tapi betul-betul serius yang bukan main. Labih humuaden, labih tenaga den, ndak do cialah jelek. Nah, kan gitu kata Musa. Tahu-tahu setelah kembali dari 40 hari, kok yang lakukan balik? Sedih ndak? Ya sedih. Ghadban, sangat marah. Tapi kalau seandainya yang dilakukan oleh Musa selama ini hal-hal kecil saja, ya ndak apa-apa. Nah, qala berkata Musa, ini sebagai wujud dari kesedihannya, bi sama khalaftumuni mim ba'di. Sangat buruk, alangkah buruknya yang kalian lakukan terhadapku mim ba'di, sepeninggalku atau sesudah aku pergi, di mana kalian kembali menyembah patung. Begitu dia sudah yakin kepada Allah, begitu dia sudah menyembah Allah, lama sebalik menyembah patung. Bi sama khalaftumuni mim ba'di, betul-betul sangat jelek, sangat buruk yang kalian lakukan terhadapku sesudah aku pergi. A'ajiltum amro rabbikum, apakah kamu ingin mendahului perintah Tuhanmu? Basabal agak sebantaba. Nah, ibu, ini juga memberikan pemahaman kepada kita. Sebelum Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, itu yang baru selesai itu kan bahwa yang disembah itu adalah Allah. Bahwa yang disembah itu adalah Allah. Itu baru yang sampai. Bukan patung, bukan berhala. Lalu bagaimana cara menyembah Allah itu? Lalu apa lagi yang harus dilakukan sebagai seorang yang yakin menyembah Allah? Seperti dalam agama Islam yang kita anut sekarang. La ilaha illallah. Tiada yang patut disembah adalah Allah. Itu kan akidah. Lalu bagaimana perilaku kita? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada naik haji, ada wirid tafsir, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang dijemput oleh Musa ke Bukit Tursina. Kan sudah kita bilang, maka dibawalah yang namanya 10 commandment itu. 10 perintah kan. Tidak boleh membunuh. Jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah patung. Jangan berzina. Jangan mengambil barang orang lain. Kan ada 10 sudah kita sampaikan sebelumnya. Itu yang dijemput. Itu yang mau disampaikan kepada umat. Tapi kini bakal menyampaikannya inilah basio ya menyembah patung balik. Lah menyembah anak sapi balik ho 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 ho. Nah, kayak apa itu? Berkeliling-keliling. Nah, kalau sampai hari ini kan berkembang menjadi dansa. Dansa itu kan ekspresi dari rasa gembira. Kan tidak ada udang dansa itu sampai mana ni. Tidak ada itu. Kematian lalu nyoba dansa, sakit orang. Dansa itu pasti ekspresi dari rasa gembira. Abah sionjak tuh. Biasanya orang gembira kan seperti itu. Seperti orang nonton bola, gol itu membuat-buat kan itu. Kan ada gol itu menangis, kan itu. Jadi basionjak itu pasti ekspresi dari rasa gembira. Nah, itu yang ditemukan oleh Musa setelah kembali dari Bukit Tursina. Makanya a'ajiltum amra rabbikum, apa kalian tidak bersabar sebentar? Aku ke Bukit Tursina itu bukan main-main, tapi aku ke Bukit Tursina itu adalah menjemput apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita amalkan sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi?
Nah yang terjadi itu mah menyembah patung. Nah mungkin kita masih ingat sebelum dia berangkat ke Bukit Tursina itu umat ini kan dipertaruhkan kepada saudaranya. Siapa nama saudaranya? Harun. Nah, saudara Harun, kakaknya itu Harun itu, saudaranya Harun. Kan dipertaruhkan kepada Harun. Nah, wahai saudaraku Harun, ini umat, tolonglah peliharu umat ko sapaninggabu. Jangan dibiarkan kembali dia kepada menyembah yang lama. Tolong tinggalkan. Jadi apa yang terjadi? Seolah-olah Harun ini tidak melakukan kerjaan. Seolah Harun ini biasa-biasa saja. Nah coba lihat. Wa alqa alwah. Jadi alwah itu kan dari loh. Bahasa lainnya bisa Taurat lah. Tapi masih tertulis di atas batu. Makanya loh itu makna aslinya papan. Lauhul mahfuz, papan yang terjaga. Karena ada lauhul mahfuz, papan yang terjaga. Liwah, alwah. Wa alqal alwah, nyolemparkanlah alwah itu. Dalam tafsir kita baca sampai pecah itu. Nah, ada yang bilang alwah itu sampai pecah. Nah setelah dia lemparkan itu alwah, wa akhadha bi ra'si akhihi, nyambilah kepala saudaranya. Wa akhadha bi ra'si akhihi, nyelo abuaknya sawahnya. Ia jurruhu, kemudian ia tarik Harun itu ilaihi kepadanya. Jadi dia ambil rambutnya nyelo. Saking marahnya Musa. Nah Bapak Ibu perlu kita sampaikan lagi. Musa ini sudah dikondisikan oleh Allah menjadi manusia super. Memang kekuatannya maha dahsyat. Badannya badago. Orang kalau ditampar atau ditinju satu kali saja bisa mati oleh Musa. Pernah enggak masih ingat waktu dia berkelahi dulu. Dia lari dari Mesir kan sampai ke Madian. Jadi dia kan ada seorang Qibti dengan seorang Israel yang berkelahi. Dan dia sudah dapat kabar juga bahwa Israel ini disiksa, dihina, ditindas oleh Qibti. Qibti itu kan partainya Firaun. Berkelahi. Kiranya Qibti kok karena merasa Firaun itu adalah separtai dengan dia, nyombong dia. Yang Israel sudah mengalah. Ndak Israel yang serang parang dong. Israel seiswa. Qibti masih maju dia. Ada orang lari-lari aja. Maka dipukullah Qibti ini oleh Musa, mati sekali. Nah, itu Musa kalau mukul satu kali pukul mati. Nah, kemudian akibat itu panjang ceritanya dia lari ke Madian. Nah sampai di Madian bertemu dengan anak Nabi Syuaib yang sedang mengambil air buat minum kambing. Kemudian ada sumur yang tutup sumur itu tidak bisa dibuka. Sudah 2-3 orang membuka tutup sumur itu nggak terangkat. Sudah berempat malah cerita dalam tafsir. Berempat membuka tutup sumur itu. Bayangkan oleh ibu tutup ya saluran air kan ada supaya saluran air itu bisa dibuka kan jarak-jarak 10 meter ada penutup, kemudian ada untuk menariknya kan ada itu saluran air seperti di pinggir jalan itu kan ada biasanya itu. Sudah berempat ngangkat nggak terangkat. Dek Musa tengah kidah setan kiri. Jadi kekuatannya bahasa dahsyat Musa ini. Jadi kalau dia marah, kalau dia sempat memukul, itu bukan main. Kalau dia sempat marah, sempat memukul, itu mengakibatkan orang yang dipukulnya bisa celaka, bukan main. Nah coba sekarang. Dia ambil kepala saudaranya, ditarik ke dia. Untung saja tidak dia pukul. Nah inilah makanya saya mulai semenjak dari tadi. Seorang Rasul kalau melakukan sesuatu yang kurang wajar, itu bukan karena kebodohannya. Nah ayatnya kita teruskan baru kita paham nanti. Jadi ditarik saudaranya itu lantaran kesalnya kepada Harun. Karena Harun ini seolah tidak bekerja. Nyopa biasa umat kembali menyembah yang buruk itu.
Ibu dan bapak yang saya hormati, orang biasanya kalau cepat marah, insya Allah cepat habis pula marahnya, cepat sabarnya. Itu tabiat kemanusiaan. Tapi orang kalau yang saja itu bisa pembunuh darah dingin. Itu tidak bisa dibantah. Yang diam-diam saja itu pembunuh berdarah dingin. Kali tekanan doa mutilasi Pariaman balik. Masya Allah. Malah bareng sama ibunya yang dimutilasi ini melapor ke polisi. Bonda. Sekali seminggu ditelepon, ma larapek kabama, larapek kabama. Kironya malah no kan mutilasi. Jadi kalau ada kawan yang itu hati-hati Pak. Tapi kalau ada kawan yang dia bicara biasa-biasa saja, biasanya orang itu tidak ada yang disimpan. Dan terasa keluar. Nah Musa berada pada posisi itu. Dia memang pemarah, tapi marahnya itu punya dasar. Kenapa dia marah? Kalau dulu dia marah sampai melempar orang, lah dilarai. Tapi ngerengkang yuk, nyepukul lah. Nah kan seperti itu, nyepukul lah. Bukan ndak patuh, ndak guru lah makilek saya, bukan begitu. Itu gilo namanya itu. Ndak ada penyabot itu lah barang-barang seorang saja. Pintunya kopai, bajunya cabiak, ayamnya kaja. Itu nak masuk ter. Ada dasar. Dasarnya itu li'ala kalimatillah, karena menegakkan kalimat Allah. Kalau Buya Hamba mengatakan itu namanya ghirah, ghiratul Islam, rasa marah di dalam hati. Umpamanya kita mendengar, barusan kita melihat di media sosial, Israel itu memberikan jenazah salah seorang Israel yang syahid dengan penyerahan yang baik-baik. Ini adalah saudara kalian yang sudah meninggal dalam perang, tentu dia syahid menurut keyakinan kalian. Silakan selenggarakan secara agama kalian. Diterima, dibungkus, dimandikan, lalu dibawa. Ternyata di dalam tubuh mayat itu sudah dipasang bom oleh Israel. Sedang mengantarkan mayat itu ke tempat persemayaman terakhir alias kubur, malah tuh bom tuh seluruh nama bom itu mati segalanya. Alangkah kejamnya, laknatullah itu. Alangkah kejamnya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu namanya jahat. Kan seperti itu. Nah sekarang masalahnya, yang ditariknya ini siapa? Saudara kandungnya. Nah tadi sudah saya katakan, kalau dia marah dia cepat juga turun. Tapi kalau dia diam-diam, baik-baik, seperti nyerahkan mayat oleh Israel tadi, ternyata di dalam tubuh mayat itu sudah ada bom. Itu pemburu berdarah dingin namanya. Nah jadi bagus orang itu ceplos-ceplos, tak apa-apa. Walaupun masih ada yang perlu disempurnakan, tetapi itu di dalam mengambil sikap kepada menghadapi teman. Nah sekarang, karena Harun melihat saudaranya sudah marah atau emosi, agar ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara menghadapinya? Nah di sini sudah mulai ada pelajaran. Menghadapi orang yang emosi, jangan emosi. Menghadapi api, cari air. Menghadapi api, cari air. Kalau api jo api baca dia. Tambahnya lo lah ya. Kau menghadapi api dicari pertalit, disiramnya pertalit. Nyonya lo lah, nyonya bakal lagi. Nah apa katanya? Qala, apa jawab Harun? Ibnu ummi, wahai anak ibuku. Wahai anak ibuku. Dia tidak bilang angkana dia, dan tidak itu. Wahai anak ibuku, alangkah lembutnya panggilan. Wahai saudaraku, bagaimanapun kita adalah lahir dari rahim yang sama. Wahai saudaraku, bagaimanapun kau adalah adikku, bagaimanapun aku adalah kakakmu, kita adalah saudara dan saudara, dan itu tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Innal qauma istad'afuni, sesungguhnya kaum itu, wahai saudaraku, wahai anak ibuku,
memandang aku lemah. Wa kadu yaqtulunani, bahkan mereka berencana membunuhku. Bukan aku tidak bekerja, wahai saudaraku. Bukan aku tidak bekerja, bukan aku tidak berusaha, wahai anak ibuku. Tapi mereka itu sudah kedorong memandang aku lemah, sudah kedorong memandang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka berencana membunuhku. Bukan aku tidak, sehingga aku tidak mampu lagi. Nah, memang dalam sejarah kita baca, yang Harun ini lembut. Inilah makanya saya mulai sejak dari tadi. Kok kamalah pehbadi ya kasih paka agihan. Kok kamau nyi rumah kasih lumpuh. Sebab kalaulah lumpuh mau nyi rumah, insya Allah ndak kapi kama-kamanya. Ya. Umpamanya awak pergi camping, ada lumpuh nak pai, bau, ada gunanya nanti. Gunanya setelah kita sampai ke lokasi buat kemah, diungguk barang-barang, kita ingin bertebar, menjelajah, kok namanya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menunggu barang-barang? Ada selumpuh. Sebab kalau selumpuh yang kita suruh untuk menunggu barang-barang, dia tidak akan pergi ke mana-mana, karena dia lumpuh. Ada profesi yang tepat untuk dia. Tuh mengaji ayam jadi monyen rumah jadi. Itu artinya satu job diberikan kepada ahlinya. Kok pakaknya malah pribadi ya? Koknya pandai sampai bertanya. Koknya bodoh disuruh-suruh. Orang cadik disuruh mamanya, buya-buya tolong beli minyak tanah untuk bola. Malu mau apa pai? Adonan patik disuruh, si bodoh suruh minyak tanah. Kadang nanti itu, lagi peti satu. Habis itu tanya oleh mama, pak, apa? Beli minyak tanah lek pak kata. Minta baliknya lek. Sebab dah dapat peti satu. Buya laser kita satu kayaknya tu. Tak nama dia. Dan tak lu tukang beli minyak tanah deh. Jadi ada gunanya orang itu semua. Ada gunanya. Nah sekarang Harun, lajale Harun ko lembut, mengecek lunak, kadang tak terang. Tak terang yang mengecek. Mengecek lembut, gerakannya lembut, semuanya lembut. Oleh Musa diberikan tugas tolong pelihara umat ini. Artinya kijang ataupun kambing baru beri tangkok kan masih liar tuh. Disuruh Harun untuk memeliharanya. Ya nggak mampu lah dia. Ini yang saya bilang tadi. Apakah dalam hal ini Musa tidak tahu bahwa saudaranya lemah? Bukan tidak tahu. Allah sedang menginginkan sesuatu untuk kita. Bahwa jangan salah serahkan kerjaan kepada orang yang tidak ahlinya. Dan termasuk ini juga ada pelajaran untuk kita. Nagaria mongko agak payah karena dia banyak sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya. Aku keraja untuk ahli bisa anggoy. Kalau kita bisa bilang bisa. Kalau tidak sportif saja kita. Kalau itu tidak bisa mau dapat. Tapi kan pantang menjawab yang tidak bisa tuh. Dijawab lah di tengah. Jawab standar. Mau cubo lo pak. Cubo. Kamu buat encuat. Kan seperti itu. Nah, karena memang saya lihat sejak dari beberapa saat belakangan ini, terutama sekali sejak otonomi daerah, setelah selesai pilkada, program itu 2. Yang menonjol program itu cuma 2 dari kepala daerah, balas jasa dan balas budi. Balas jasa dan balas budi. Itu cuma program. Bagi orang yang selama ini terasa berjasa, itu dibalas jasanya. Degelah jabatan ko, kadang tak tapek leh. Maka terjadilah guru kesenian jadi camat. Tentu sudah cuma lagu masyarakat itu. Biasanya dia guru kesenian, sekarang oleh karena jabatan itu tidak ada lagi, camat saya nyusuh, lalu saya serak. Karena memberikan sesuatu kepada yang tidak ahlinya. Sekarang Harun dia lembut, mengecek lunak, disuruh untuk memengamehi kambing yang baru ditangkok, kambing yang liar baru. Maka dia bilang, wahai anak saudaraku,
Sesungguhnya kaum ini telah kedorong memandang aku lemah, bahkan berencana membunuhku. Tentu ndak talok di aku lagi. Itu. Jadi itu ampangah selek dan aneh selek. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa itu marahnya muncul, kemudian kepala saudaranya ditarik. Nah di saat itulah, wahai anak ibuku, bukan aku tidak bekerja, tapi mereka sudah memandangku lemah dan hampir membunuhku. Fala tushmit bi al-a'da. Kalau seandainya di hadapan mereka seperti ini kau menarik kepalaku, pasti membuat mereka itu gembira. Musuh-musuh pasti gembira melihat ini. Pasti musuh-musuh gembira melihat ini. Karena mereka itu sudah terdorong melarang aku atau memandang aku lemah, memandang aku bodoh. Akhirnya di mukanya ampacien kapalo dan tentu galaknya. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin, dan janganlah engkau jadikan aku sama dengan kaum yang zalim itu. Aku bukan tidak bekerja. Nah, dengan adanya ungkapan ini Musa menjadi sadar. Musa menjadi sadar dan langsung kesadarannya itu wujud dalam bentuk doa, Robbil firli wali akhi, ya Tuhan ampunilah aku dan saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami fi rahmatika, ke dalam rahmatmu. Pelajaran berharga yang tersembunyi di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita pakai dalam kehidupan kita hari ini. Pertama, berikanlah kerjaan kepada orang yang tepat. Yang kedua, emosi jangan dihadapi dengan emosi, tapi emosi hadapilah dengan tenang. Maka biasanya orang yang tenang bicaranya itu akan teratur, kata per kata itu akan keluar dengan benar, dan orang yang benar akan paham. Sehingga yang marah tadi sedikit demi sedikit turun, akhirnya habis marahnya. Itu yang dapat kita kutip. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga ada pelajaran di sini. Panggillah orang itu dengan cara yang benar. Karena memanggil seseorang itu adalah merupakan action pertama untuk berkomunikasi. Jangan panggil orang itu dengan tidak baik. Nah ini Ibna Ummah, bahasa awaknya kalau diterjemahkan wahai anak ibuku. Kalau wahai anak ibuku berarti kan saudara kandung itu. Makanya ada yang manggil adiknya Dek, dia. Nah, ada yang manggil kakaknya Abang, Kakak. Itu akan berbeda. Wahai adikku sayang, abangku sayang. Itu berbeda. Baru itu berbeda efeknya. Baru kabau. Enggak. Le kemari lang. Itu berbeda efek. Kalau sudah mulai semenjak dari awal panggilannya seperti itu, apapun komunikasi yang mau dijalin setelah itu tidak akan masuk lagi. Kan seperti demikian. Ada orang tua manggil anak setan, setan kemari yang. Kemanapun dalil dicari itu jelas tidak benar itu. Setan, ndak ngerti yang. Memanggil anak kandung yang dia lahirkan sendiri setan. Setan sama aja yang tambah le cele. Sama aja induk tambah le cele. Lemare-merembek na lain. Jangan tiru lo mama tu. Kok terangari mama kan lebo lo mama sudahnya tu. Kalau betetere itu. Anti dulu perangai mama tu. Padahal mama tu sedang dilaman. Baren kecil. Kalau begitu lo nyalaman sudahnya. Makanya di sini wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling memanggil dengan cara yang tidak baik. Panggil dengan yang bagus. Itu keadaannya. Bos. Nah, walaupun ndak piti cari miala aja, bos salah panggilan sekadar. Semuanya senang panggil bos kan, ya bos pisang mudo kan ada aja. Kan bisa saja. Bos kerupuk kan bisa saja. Karena panggilan itu adalah awal dari komunikasi.
The first communication. Nah, itu. Awal komunikasi itu akan membuat komunikasi sesudah itu menjadi bagus atau menjadi jelek. Akan seperti itu. Makanya dalam dunia TNI Polri itu kan komandan, siap komandan, kan gitu, siap. Itu kan sebuah suatu kultur yang dibuat agar semuanya jadi siap. Jangankan panggilan, nada suaranya saja itu akan berpengaruh. Makanya qaulan latifa, qaulan laina, qaulan ma'rufa itu berpuluh-puluh kali dalam Quran. Berbicaralah dengan lembut, berbicaralah dengan benar, berbicaralah dengan jujur, berbicaralah dengan ikhlas. Qaulan ma'rufa kan banyak sekali dalam Quran. Karena itu adalah komunikasi yang bagus. Coba Bapak Ibu lihat, ya siapapun yang bicara di depan umum, apakah langsung maupun melalui media, kan kita bisa melihat itu, ini bagus, pembicaranya bagus, lama pembicaraannya. Kita tidak usah sebutkanlah orangnya, nanti ada tuduhan tersendiri pula. Kalau ini bicara, ndak jaleh seh, cuma kasih kok, cek, ndak jaleh. Woi kira ujung lu tahu, ikut aja makasih. Tapi ada yang bicara enak saja dari awal. Seluruh kalimatnya itu rasanya singgah dan mampir di kepala kita ini. Ndak ada yang menyinggung perasaan. Itu perlu sekali. Makanya sini, ya ibna ummah, lama Musa sekali karena itu. Wahai anak ibuku, kenapa kepala saya harus ditarik? Kenapa marah kepada saya? Saya ini kan kakak kandungmu, kan itu neda. Nah, dengan cara seperti ini, maka Musa langsung sadar, Masya Allah. Langsung dia berdoa, ya Tuhan, aku sudah terdorong. Ampuni aku dan saudaraku dan masukkan aku ke dalam rahmat-Mu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat, Arhamur Rahimin. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang dapat kita kutip dari pelajaran yang sedikit ini. Nah, jadi makanya saya bilang sejarah dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi ada pelajaran yang bisa diambil di dalam. Itu. Dah Bu ya. Walamma roja'a Musa, dan tak kala telah kembali Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifa, ia marah sangat dan sedih hati. Qala, ia berkata, bi'sama khalaftumuni, buruk sekali yang kalian lakukan kepadaku, mim ba'di, sesudah aku. A'ajiltum, apakah kamu akan mendahului, amra rabbikum, perintah Tuhanmu, wa alqal alwah, ia melemparkan alwah, wa akhadha bi ra'si akhihi, ia memegang kepala saudaranya, ia jurruhu ilaihi, ia menarik kepadanya. Qala, berkata Harun, ibna ummah, wahai anak ibuku, innal qauma, sesungguhnya kaum ini, istat'afuni, telah kedorong memandang aku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir mereka ingin membunuhku. Fala tusmit bi, maka janganlah gembirakan denganku musuh-musuh. Wala taj'alni, dan janganlah engkau jadikan aku ma'al qaumiz zalimin, bersama kaum yang zalim. Qala, berkata Musa, Rabbi ghafirli, ya Tuhan, ampunilah aku, wali akhi, dan bagi saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami, fi rahmatika, ke dalam rahmat engkau, wa anta arhamur rahimin,
dan Engkau adalah sebaik-baik yang Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.